Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rifai, NRPL 15 2021 010. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Pola Asosiasi Antar Jenis Kegiatan menggunakan algoritma FP Growth dengan faktor demografi. Latar belakang penelitian ini ada 3 poin utama yang menjadi dasar. Yang pertama, kriminalitas. Kriminal merupakan tantangan sosial yang kompleks yang secara nyata mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat. Yang kedua, ada analisis konvensional yang saat ini seringkali terbatas pada pemetaan hotspot kuantiti kejahatan tanpa mampu mengungkap hubungan asosiatif atau keterkaitan tersembunyi antara jenis kejahatan. Dan poin ketiga itu ada asosiasi. Penelitian ini mengusulkan untuk menggunakan pendekatan crime based analisis untuk mendeteksi rantai kejahatan yang terjadi secara simultan pada skala mikro, yaitu tingkat desa. Rumusan masalah berdasarkan penelitian ini, yang pertama ada terkait pola asosiasi. Bagaimana pola asosiasi terbentuk dengan menerapkan algoritma Growth. Yang kedua mengenai faktor penduduk, karakteristik jumlah penduduk tingkat desa mengaruhi variasi aturan association rules yang dihasilkan. Yang ketiga mengenai faktor kemiskinan, bagaimana karakteristik faktor kemiskinan mempengaruhi kejahatan tersebut. Ruang lingkup penelitian ada beberapa, yaitu lokasi untuk penelitian mencakup di wilayah Kabupaten Majalengka. Yang kedua, variabel kejahatan ada 9 jenis kejahatan utama seperti pencurian, penipuan, narkoba, penganiayaan, dan lain-lainnya. Format data diatur menjadi format biner, yaitu ada dan tidak, 1 dan 0 untuk status kejahatan, dan data kategorikal untuk data demografinya. Dan periode waktu yang dipakai data ini di tahun 2020. Algoritma FP Growth, kenapa menggunakan algoritma FP Growth? Karena bekerja menggunakan struktur data bernama FP3 yang mampu menyimpan informasi pola transaksi secara terkompresi. Keunggulannya yaitu tanpa kandidat, jadi menghindari proses kandidat generation yang lambat seperti pada algoritma a priori. Prosesnya jadi lebih baik tanpa memerlukan 2 kali pemindaian database. Jadi menjadikan metode ini hemat dan unggul untuk dataset yang berukuran cukup besar. Dan ada parameter yang dipakai nanti, ada parameter support untuk mengukur seberapa sering kombinasi itu muncul. Yang kedua ada confidence untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara munculnya kejahatan A dan kejahatan B di lokasi yang sama. Ada lift ratio juga digunakan untuk uji validitas aturan. Nilai lift ratio yang lebih besar dari 1 menandakan bahwa aturan asosiasi tersebut valid dan memiliki korelasi nyata, bukan merupakan suatu kejadian acak. Metodologi penelitian ini dirancang dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu preprocessing, melakukan binarisasi pada data kejahatan, dan diskretisasi menggunakan metode equal weight untuk mengubah data numerik menjadi kategorikal untuk data kemiskinan dan jumlah penduduk. Yang kedua itu mining prosesnya untuk membuat conditional pattern base dan ekstraksi frequent item set di struktur pohon. Tahap yang ketiga interpretasinya, transaksi yang terbentuk yang lolos akan dianalisis secara mendalam dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengamanan yang lebih baik. Struktur dataset yang dilihat itu ada jenis kejahatannya, ada atributnya, pencuriannya apa saja, dan ada formatnya. Dan mekanisme FP3 itu, jadi di sistem proses ini mengintegrasikan status demografi di wilayah yang memicu terbentuknya kejahatan, melakukan 3 langkah komputerisasi. Yang pertama itu menghitung nilai support count dari setiap item dan diurut
di F-list dan dari frekuensi tertinggi ke terendah. Langkah yang kedua itu melakukan pemetaan pada setiap baris transaksi adalah jalur pohon baterai-nya. Dan langkah yang ketiga adalah compression, di mana jalur transaksi yang memiliki prefix atau awalan item yang sama akan digabungkan untuk di penyimpanan memori. Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk pertama identifikasi untuk memetakan secara jelas bagaimana interaksi faktor demografi dapat memicu kemunculan tindak kriminalitas tertentu. Yang kedua itu wawasan, menghasilkan insight baru yang berbasis bukti fisik mengenai karakteristik keamanan wilayah. Yang ketiga itu kebijakan, memberikan rekomendasi strategi pengamanan yang tepat bagi pihak berwenang. Jadwal penelitian guna memastikan penelitian ini berjalan dengan terstruktur, bulan ke-1 itu didedikasikan untuk studi literatur. Bulan kedua akan fokus pada implementasi dan pengujian. Bulan ketiga diisi dengan evaluasi rule dan analisis secara mendalamnya. Bulan keempat ditargetkan untuk penyusunan laporan. Ini seperti itu saja presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.